Pengajian Tafsir Al-Quran oleh Kiai Haji Ag-Ghafar Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Firman Tuhan di dalam Al-Quran pada akhir surat Kahfi dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai terjemah. Artinya kira-kira demikian: barang siapa yang ada mengharapkan akan ketemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh dan jangan mempersekutukan Tuhan di dalam soal peribadatan dengan suatu apapun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, maaf karena saya dalam mengalami perubahan, mungkin pembicaraan akan mengalami juga perubahan suara. Saya sedang dibantu oleh alat pendengar karena telinga saya, katanya dokter, karena sudah terlalu lama dipakai, kekuatannya sudah mulai terbatas. Saya dibantu dengan alat pendengar, tapi karena baru dipakai menimbulkan perubahan-perubahan perasaan, sehingga untuk mencari yang biasa saya terpaksa mengadakan latihan, dan malam ini termasuk latihan berbicara di muka orang banyak. Kadang-kadang suara saya sendiri saya dengarkan terlalu keras. Padahal yang salah bukan suara, tapi alat pendengar ini terlalu halus perasaannya. Kadang-kadang saya berasa suara saya kelambatan, padahal tidak lambat, hanya alat ini yang salah. Jadi maaf apabila saya melakukan bermacam-macam perbaikan sambil mencari suara yang normal. Saudara-saudara yang terhormat, maaf karena pada malam ini saya sengaja memilih judul pembicaraan yang agak berat. Saya ulang sekali lagi,
pembicaraan yang agak berat. Saya meminta sebanyak-banyak bantuan dari saudara-saudara untuk menerima dan menangkap pembicaraan ini dengan baik untuk menghemat waktu supaya pembicaraan padat dan berisi. Saya mulai dengan sejarah penghidupan Nabi berkeluarga. Ketika sudah menghadapi masyarakat berat, masyarakat besar, kerap kali pertemuan-pertemuan Nabi berbeda-beda. Kadang-kadang dia ketemu dengan umat di Masjidil Haram, umum, segala tingkat. Kadang-kadang dia bertemu hanya dengan keluarga terbatas yang paling dekat. Kali ini saya akan menceritakan pertemuan Rasulullah di dalam keluarga terdekat, yang hadir hanya istrinya Nabi dan beberapa anggota keluarga yang lebih dekat tertimbang istri. Maknanya anggota keluarga yang sudah ada pertalian dengan Nabi sebelum dia kawin dengan istrinya. Pertemuan terbatas ini menimbulkan jejak yang panjang sekali, sehingga ahli-ahli penyelidik hadis terpaksa mempergunakan argumen-argumen kekeluargaan untuk mentafsirkan dialog yang dilakukan Nabi waktu itu. Saudara-saudara, dengan cara kekeluargaan, karena di tengah-tengah keluarga terbatas, Nabi berkata, katanya sederhana sekali, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Sederhana, sangat sederhana, gampang dimengerti. Kalau diterjemahkan keterangan Nabi ini ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya Nabi bersabda, siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang menerimanya. Siapa yang benci, tidak senang bertemu dengan Allah, Allah juga tidak akan senang menerimanya. Nafas seluruh pendengar tertahan karena kata-kata ini terlalu jelas, tidak memerlukan tafsir. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah juga senang menerimanya. Siapa yang enggak doyan, benci ketemu dengan Allah, Allah juga tidak akan senang menerimanya. Ajaib sekali, seluruh pendengar diam, seolah-olah jantung mereka berhenti dengan keterangan ini.
Apakah otaknya menerima apa tidak? Tidak jelas. Tapi di antara keluarga itu ada yang termuda umurnya dan kelompok wanita. Kok itu langsung menaikkan telunjuknya, memajukan introduksi tantangan kepada Nabi. Seorang perempuan berbicara, Aisyah radhiyallahu anha, menentang pembicaraan Nabi itu dengan keterangannya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, kulluna nakrahul maut. Semua kita, semua manusia, tidak ada yang senang mati. Itu saya kata, semua manusia tidak ada yang senang mati. Jadi keteranganmu ini tidak logis, katanya Aisyah kepada Rasulullah, tidak masuk akal. Rasulullah mengatakan siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah juga akan senang menerimanya. Siapa yang tidak senang balik ke Allah, Allah juga tidak senang menerimanya. Aisyah maju di tengah-tengah, ya Rasulullah, kulluna nakrul maut. Asal manusia beres kepalanya, tidak ada yang senang mati. Sedang balik ke Allah itu mesti melalui mati. Balik ke Allah artinya mati. Siapa yang senang balik ke Allah artinya senang mati, Allah bisa senang menerimanya. Siapa yang benci balik ke Allah, Allah juga tidak senang menerimanya. Aisyah berasa kejepit dari keterangan Nabi ini. Dia mencari jalan keluar dengan pertanyaan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Segala manusia yang beres akalnya, tidak ada yang senang mati, kecuali yang sinting-sinting. Itu yang mengira mati jalan keluar, dia senang mati. Ketawa Rasulullah, mengatakan, Aisyah, Aisyah, laisa kadzalik, laisa kadzalik. Bukan begitu, bukan begitu. Artinya caramu berfikir ini keliru. Lain yang saya katakan, kok lain yang kamu tangkap. Coba. Lain yang saya katakan, lain yang kamu tangkap. Aisyah tambah menentang loh. Saya yang keliru apa Rasulullah yang keliru? Asal otak manusia ini waras, tidak ada yang senang mati. Kecuali yang kepepet. Sangat kepepet. Ada yang keliru masang stagen. Harus dipasang di pinggang, dipasang di sini. Ada yang keliru tidur di rel kereta api. Senja utama akan lalu dia tidur di sana, ya potong lehernya. Ada yang keliru loncat sumur. Artinya bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Selamanya yang bunuh diri ini orang tidak normal. Asal manusia waras, tidak ada yang senang mati. Balik ke Allah harus melalui mati. Kalau ada jalan lain untuk balik ke Allah, coba Rasulullah terangkan, tapi tidak melalui mati. Seolah-olah inilah yang dimajukan oleh Aisyah. Tapi yang ajaib sekali, Rasulullah cepat-cepat mengatakan, Aisyah, Aisyah, laisa kadzalik, bukan seperti fahammu itu, bukan begitu, bukan begitu. Jadi pengertian Aisyah terhadap sabda Rasul ini memerlukan penjelasan. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dia mengatakan, Aisyah, ketika manusia di akhir hayat, di waktu sakarat, setiap orang ketika sakarat, sakar di sini berarti sebaliknya manis, pahit. Kalau tenggorokan manusia sudah dilalui perasaan pahit, yakni sakaratil maut, pahitnya mati. Pahitnya mati kalau sudah lalu di tenggorokan, roh yang di dalam badan tidak berani keluar. Yang sudah terlanjur keluar tidak berani lagi masuk ke dalam. Saking pahitnya tenggorokan. Ini yang dimaksudkan koma. Setiap manusia akan mengalami koma sebelum mati. Sakaratil maut, sakaratil maut, sakaratil maut. Sujat Mongko meninggal kemarin di Jogja. Sedang pidato ini profesor. Perasa kepalanya tidak kuat bersandar, nyandarkan kepala saja tidak kuat dan dadanya bersandar enak, langsung mati. Diangkat dia ke rumah sakit, sebenarnya tidak ada nafas lagi. Sakaratil maut. Seluruh Indonesia berkabung. Siang tadi dia dikuburkan. Sakarat. Mati mendadak. Saudara-saudara, betulkah ini mati mendadak? Tidak. Seluruh mati itu mendadak. Seluruh. Hanya yang begitu sedang pidato, hilang, berangkat, dikatakan mati mendadak. Dengan yang terbaring di rumah sakit sudah 3 bulan, tidak mati-mati, sani mahon dengan Sujat Moko. Ada yang sudah 2 bulan di rumah sakit, tidak mati-mati. Dengan Sujat Moko sama. Hanya dalam perhitungan manusia, kok Sujat Moko lekas. Kalau boleh mati yang agak lekas begitu. Jangan kelamaan terbaring di rumah sakit. Katanya orang yang tidak tahan sakit lama. Saudara-saudara, terutama kaum ibu, ini kaji penting. Karena di sini terletak penjelasan Nabi tentang katanya, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang senang balik ke Allah, Allah juga akan senang menerimanya. Siapa yang senang balik ke Allah, Allah senang sekali menerimanya. Saya ulang lagi, siapa yang senang balik ke Allah, Allah juga akan senang menerimanya. Dicocokkan dengan logikanya Aisyah, kulluna nakrahul maut. Segala yang hidup ini tidak senang mati. Ini maknanya segala yang ada sekarang ini tidak senang balik ke Allah. Kalau tidak senang balik ke Allah, Allah juga tidak senang menerima. Apa manusia harus jadi sinting, bunuh diri?
Apa bunuh diri itu yang dikatakan ahabba liqa Allah? Saudara-saudara, inilah sebabnya hadis ini menjadi pokok penyelidikan dari ahli-ahli sufi, ahli-ahli rohani. Oleh karena pada akhirnya Rasulullah menentang Aisyah. Aisyah, laisa kadalik, bukan seperti fahammu itu. Tanggapanmu bahwa seluruh manusia tidak senang mati, itu tidak benar. Segala orang yang menghadapi sakaratil maut, apa kamu kira dia tidak senang mati? Kamu salah ya Aisyah, kamu salah ya Aisyah. Akhirnya Rasulullah membicarakan masalah lain dari masalah mati, yakni masalah peristiwa sebelum mati. Mati itu diawali oleh kejadian yang sama bagi semua orang. Mati bagi semua orang dalam keadaan yang sama dan tidak ada berbeda. Orang yang sebulan terbaring di atas tempat tidur menunggu mati, dengan sujud muka yang beberapa detik sudah langsung mati, itu keadaannya sama. Ada keadaan yang menunjukkan ini sama. Apanya yang sama? Saudara-saudara, Rasulullah mengatakan, pada akhir kehidupan segala orang, Allah akan menghadirkan di hadapannya amalnya semua. Amalmu, kerjamu dari muda sampai tua. Kasab usaha-usahamu sedari muda sampai tua akan diserahkan ke tanganmu. Sama untuk seluruh calon mati. Kepada manusia akan diserahkan Allah segala kerjanya. Segala manusia akan menemukan pekerjaannya dari muda sampai tua, dari awal hidup sampai akhir. 3 kali. 3 kali setiap orang akan bertemu dengan amalnya. Pertama, sakaratil maut, ketika sakarat. Kedua, ketika menyeberangi siratal mustaqim di akhirat. Terakhir, di yaumil hisab, ketika amal ditimbang, seluruh orang akan menyaksikan amalnya. Seluruh manusia akan menyaksikan usaha-usahanya. Sekarang kita bicarakan perjumpaan pertama antara manusia dengan amal. Ketika sakaratil maut, sakaratil maut, sakaratil maut. Kalau nafas tidak lancar lagi, mau ditelan air ludah sudah pahit sekali. Tidak ditelan, pahit lagi. Manusia sudah menganggap nafas ditarik tidak bisa lagi, dimundurkan tidak bisa lagi. Ini dia masanya. Pada waktu semacam ini manusia matanya akan terbelalak.
nafas tidak bisa bergerak dan matanya akan terbelalak melihat ke loteng. Dia kaget. Saudara-saudara, kenapa dia kaget? Amal pekerjaannya dari kecil sampai tua, sampai dia akan mati, ini diletakkan di hadapan, ditumpukkan oleh Tuhan di hadapannya. Segala amal perbuatan tidak tanduk, yang besar yang kecil diletakkan Tuhan di hadapannya. Kalau amalnya ini baik, di balik tumpukan amal ini terjadi perubahan. Bayangan syurga, pintu syurga kelihatan. Ini amal, kamu akan ke sana. Yang sakarat matanya terbelalak, itu tempat saya, surga. Lebih baik dari rumah saya di Jakarta. Lebih baik, lebih manis, lebih bagus. Cek. Malakul maut berbuat. Rohnya ditarik. Ketika dia mengatakan lebih bagus, lebih baik dari Jakarta, lebih baik dari dunia. Di sini timbul apa yang dikatakan oleh Nabi, ahabba liqa Allah. Timbul kesenangannya balik ke Allah. Perlu apa ini Allah? Jakarta, dunia, bangkai, jifah. Kok rebutan bangkai? Ini ada makanan di surga yang seindah-indahnya. Itu timbul dalam momen yang pendek. Penglihatannya, kalau dia balik ke Allah, apa yang dia alaminya di dunia, puluhan tahun hidup di dunia, melarat, capek, kerja berat, melarat, capek, kerja berat. Kamu lihat tempatmu di surga. Bapaknya, ibunya yang mati puluhan tahun yang lalu manggil, lekas ke sini, ini tempatmu. Saya sudah lama menunggumu di sini, kata keluarganya yang sudah lama meninggal. Kalau kebetulan tumpuan amal yang diletakkan di hadapannya itu baik. Kalau kebetulan lawannya, amal yang tertumpuk di hadapannya itu, ya Allah, dia lihat lama-lama tumpuan amal ini berubah menjadi bayangan jahanam, ruji-ruji neraka, kelihatan tempatnya di neraka, selnya di neraka. Enggak mau. Di sini terjadi kariha liqa Allah. Karena amalnya yang menyebabkan dia benci mati. Malakul maut dapat patahkan batang lehernya, ya terus ke neraka. Ini macamnya. Kalau tumpuan amalnya tidak beres. Tapi kalau tumpuan amalnya menyenangkan, apa ini dunia? Pembangunan. Itu surga lebih baik, lebih manis. Apa ini? Bangun ini.